Lifestyle, value, and result. Itu yang bikin akun Instagram itu jadi bagus banget untuk engagement. Dan orang bisa trust. L itu lifestyle, V itu value, R itu result. Lifestyle itu Anda lihat kayak akun-akun selebgram. Itu lifestyle semua. Foto pakai baju ini, jalan-jalan, makan di sana kemari, pakai bikini, dan sebagainya. Itu lifestyle. Itu naikin trust, itu naikin harga. Gitu. Karena kalau trust naik, ya harganya naik, gitu aja. Nah, yang kedua value itu adalah akun publik. Result itu testimonial atau hasil. Jadi harus dikombinasikan. Tidak bisa hanya pakai value saja. Oke. Stephanie. Oke, selamat sore Coach. Ketemu lagi Coach. Sore, iya benar, kamu ketemu lagi ya. Semoga nggak bosan ya. Enggak dong. Jangan digituin dong. Soalnya saya banyak pertanyaan nih. Cuma saya sudah minimalisir jadi 2 pertanyaan saja. 2 aja udah banyak. Silakan. Kamu pinter positioningnya ya. Iya jadi ya. kita dengerin 2 deh jadinya. 2 Tapi aja nih. kamu tanya ke Denny Santoso nih. Denny lagi ada di sini, silakan langsung ditanya. Oke, saya manggilnya Ko atau Coach atau gimana nih? Jangan coach, aku bukan coach. Om aja lah, kalau lihat wajahmu. Jangan om. Lihat wajah Stephanie panggil Om Denny lah. Ko Denny aja ya, Ko Denny. Ya. Saya mau nanya pertama nih masalah branding sih lebih tepatnya. Jadi saya sebenarnya sudah lama punya usaha. Kemarin juga ada discuss sama Ko Johannes, jadi dapat input, ada insight juga yang saya dapatkan. Nah, cuman kebetulan saya lagi bantu proyeknya tunangan saya. Tapi dia bergerak di bidang fotografer. Nah, saya tuh lagi belajar mempromosikan di Instagram. Itu pertama. Nah, bagaimana Your caranya? personal Instagram. Yes. Sambil saya buka. Saya baru pertama kali dan saya diajarin gitu loh. Maksudnya saya juga pengen tahu di dunia itu, dan itu hal baru. Saya baca secara teori saya ngerti, saya paham, tapi kan butuh praktikal yang harus saya lakukan kan Coach, kayak gitu. Maksudnya gimana caranya sebagai saya pemula, itu pertama. Kedua, nih branding. Saya punya usaha, itu awalnya sambal. Jadi sekarang saya mau buka juga ada makanan bentuk rice ball gitu. Nah, brandingnya sekarang itu namanya Trusty Sambal gitu. Tapi sekarang saya juga mau jual makanan berat. Nah, apakah saya harus buat lagi branding baru atau menyatukan? Mungkin bisa, saya sudah mikir sih, mungkin aja dengan nama branding Trusty Food, atau mungkin buat branding baru. Saya agak confused di situ sih. Ko Denny mungkin bisa memberikan pandangan. Terima kasih. Oke, yang kamu pakai tadi adalah ini ya, yang IG-mu langsung ini ya, yang VJ Burara ini. Oh bener Coach. Coach. Sorry. Iya, jangan di-lock. Kalau saya Coach Yohanes, kalau itu berarti kamu panggil apa tadi? Ko Denny. Iya. Kebalik nih. Oke, I'll be quick. Jangan di-lock. Hari ini jangan di-lock kayak begini, karena orang lihat aja udah kayak apaan sih, di-skip gitu. Itu pertama. Kedua, headline-nya legal consultant, tapi mau jualan sambal, kan nggak nyambung ya? Jadi IG-nya beda. Kode nih yang VJ Burara itu personal buat saya dan pekerjaan saya. Yang kedua, Trusty Sambal tuh memang usaha sendiri. IG-nya beda, oke. Beda IG-nya. Oke, aku buka sekarang yang Trusty Sambal. Iya. Trusty Sambal. Trusty Sambal. Trusty pakai I atau pakai Y? Pakai Y. Oh, pakai Y, Trusty. Kapan lagi nih dapat masukan langsung? Oh, ada di bio. Ada di bio mana? Clubhouse ya, Stephanie ya? Iya, Clubhouse ada. Oh, tinggal diklik aja. Oh, enggak, ada ditulis ya. Jadi gini, oke, I'll be quick. Jadi Instagram itu ada 2 model. Yang pertama adalah model kayak punyamu yang tadi Trusty Sambal itu. Ada yang berikutnya adalah kayak punyanya Coach Johannes kayak gini. Jadi kayak punya saya juga. Jadi apakah Instagram ini mau dijadiin sumber traffic atau katalog produk? Itu pertanyaannya. Kalau yang Trusty Sambal ini katalog produk. Nah, kalau katalog produk, berarti traffic-nya harus digenjot kenceng-kencengan pakai iklan. Karena orang tidak tiba-tiba nge-followin akun sambal. Ini logik aja sih. Apalagi kalau akun sambalnya masih baru nih. Kita nggak tiba-tiba kayak, oh ada akun sambal, oke aku follow. Gitu. Kayak nggak banyak yang kayak gitu. Kita lebih nge-follow akun-akun influencer. Lebih nge-follow akun-akun yang seru.
ada teknik yang namanya LVR, itu selalu aku jelasin ketika aku ngajar di List Building Mastery ya, namanya LVR, Lifestyle, Value, and Result. Itu yang bikin akun Instagram itu jadi bagus banget untuk engagement, dan orang bisa trust. L itu lifestyle, V itu value, R itu result. Lifestyle itu Anda lihat kayak akun-akun selebgram, itu lifestyle semua. Foto pakai baju ini, jalan-jalan, makan di sana kemari, pakai bikini, dan sebagainya, itu lifestyle. Itu naikin trust, itu naikin harga. Gitu, karena kalau trust naik ya harganya naik gitu aja. Nah, yang kedua value itu adalah akun publik. 3 tips cara parenting, 3 tips cara menurunkan berat badan, 3 tips cara konten viral. Itu model-model kayak begitu. Itu yang namanya value. Result itu testimonial atau hasil. Jadi harus dikombinasikan. Tidak bisa hanya pakai value saja. Karena pakai value aja, bayangin ya, 100.000 follower di akun lifestyle, selebgram, 100.000 di akun publik, kalau di endorse, mahalan influencer, mahalan akun lifestyle. Gitu. Jadi akun lifestyle itu harus mix. Nah, itu yang akan menarik traffic. Nah, sekarang ada 2 nih. Ada akun model begitu, atau ada akun katalog kayak punyamu. Biasanya kalau aku pribadi, aku punya akunku pribadi, LVR, aku punya akun Tribelio. Di mana Tribelio itu cuma ngasih tips doang. Kita tidak berharap trafficnya akan kenceng banget ke sana. Trafficnya dari tempatku dibawa ke sana. Dari tempatnya Denny Santoso dibawa ke sana, di-mention ke sana, gitu. Tapi kalau misalkan Anda memang benar-benar katalog produk, kayak benar-benar produk saja, kayak begini, Trusty Sambal, Anda pakai iklan. Caranya cuma begitu. Iya. Itu mahal banget tuh yang Denny tadi barusan ngomong tuh. Daging banget tuh. Kalau klien-klien kita bilang daging wagyu Den tadi. Nggak ada kulit. Iya. Jadi itu LCR tuh gokil tuh, Stephanie. Masukannya mahal banget. Kamu tangkap nggak tadi dari Denny itu? Tangkap coach, tangkap. Oke. Kamu punya 2 pertanyaan kan tadi? Yang kedua apa? Yang kedua Go ahead. Denny ingat nggak yang kedua atau perlu diulang singkat? Emang udah nanya tadi? Udah kok. Iya, makanya nanya satu-satu tuh, lihat ya. Oke, ayo yang kedua, cepet Steph. Langsung yang kedua, Steph. Lupa sendiri pertanyaan saya ya. Saya aja ingat kamu punya 2 pertanyaan gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi gini, Steph, sebenarnya pertanyaan kedua kamu tidak terlalu penting. Tahu nggak kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan pertama yang Denny bilang itu, kalau kamu beneran tangkap dan bener-bener ubah, itu gokil sih. Bikin bisnismu gokil sih. Tapi kamu beneran harus nangkap loh itu. LCR, dan kalau bisa gabung semuanya di satu account, atau kamu pakai approach-nya Coach Denny Santoso sama Coach Yohanes, which is kita punya personal account, which is bisa funneling ke company atau corporate account. Gitu. Ada banyak approach sih, tapi yang Denny ceritain 2 itu dulu lah gitu. Ya, itu dulu dilakuin. Ya, Steph ya. Oke, Coach. Ya. Thank you, Coach Denny. Siap. Thank you, Stephanie. Siap, berikutnya yuk. Kesempatan tanya langsung sama Denny Santoso adalah Dian. Silakan, Dian. Halo, Ko Denny, Coach. Hai. Ini aku mau nanya, kalau misalnya tadi kan Ko Denny ada nyebutin kita harus Dian, suaranya gedean dikit, Dian. Boleh suaranya agak lebih besar? Agak, ini kayak omplung. Halo, ya, ini udah oke? Better. Iya, much better. Ya, oke. Jadi ini aku mau tanya kok sama Coach. Tadi kan katanya Ko Denny, kita tuh mesti tahu frameworknya kita gitu kan. Maksudnya biar jangan loncat-loncat tahu lagi ngehits TikTok ya kita ke TikTok. Terus belum selesai TikTok kita pindah ke Clubhouse atau gimana gitu. Terus aku mau tanya kalau misalnya saya mau bikin strategi buat pemula banget, maksudnya saya kan baru mau mulai bisnis gitu. Ada patokan nggak sih kok atau Coach waktu gitu misalnya 2 bulan buat ini kelamaan atau 2 minggu itu kecepatan, maksudnya buat ngelihat insight-nya udah oke apa belum sih gitu. Maksudnya patokan, misalnya aku ngepost story nih, sering ngepost story terus sering ngepost feed, pengen tahu nih reach-nya atau engagement-nya gimana, itu patokannya tuh berapa lama sih yang pas gitu. Kalau misalnya 24 jam. 24 jam. Iyalah, kalau kita ngepost ngapain ditungguin kayak seminggu gitu kan? Enggak. Story-nya aja udah hilang. Kan maksudnya ya kamu jelasin. Iya, maksudnya kalau misalnya masih baru gitu kan belum ada yang tahu nih. Terus jadi kan akunnya yang belum ada yang tahu maksudnya ya? Iya, akunnya gitu. Okay. Maksudnya masih belum ada yang tahu gitu. Kalau misalnya mau mulai gitu, patokannya berapa lama sih kok? Maksudnya buat pemula gitu.
Untuk setiap platform gitu maksud kamu? Nggak, Iya, gini aja. Gini aja kan, Instagram nih udah posting gitu kan. Kapan kita tahu ini sudah oke atau enggak gitu. Nah, jadi pentingnya tahu framework itu begini. Pertanyaannya nggak terlalu relevan bahwa kalau kamu sudah posting 100 konten pun, tapi nggak ada yang lihat, berarti kontenmu itu tidak teruji. Nah, nggak maksudnya? Bahwa kamu punya toko, tapi nggak pernah dibuka, nggak ada yang datang, kan kamu tidak memiliki feedback dari market nih. Maka sebenarnya yang kamu butuhkan itu adalah traffic. Oke. Nah, berarti strategi trafficnya apa nih sekarang? Kalau misalnya iklan gitu ya? Ya, apakah iklan, apakah endorse? Itu yang harus ini. Jadi yang dilihat adalah kalau satu konten saya ini dilihat oleh 1.000 orang tertarget, feedback apa yang saya dapatkan? Jangan bilang kayak gini, oh saya udah posting banyak nih, ketika ditanya berapa yang lihat? 10, nggak ngefek. Kita akan mendapatkan namanya not enough significant data, namanya. Datanya itu nggak signifikan untuk kita analisa. Jadi misalkan kayak begitu, kondisinya seperti itu, maka tugasnya adalah, ya digenjot dulu. Kalau saya enaknya adalah, kayak Coach Johannes, kayak saya enaknya adalah, kita ngebangun personal branding di sebuah akun, di mana itu bisa untuk jadi sumber traffic. Jadi ketika saya punya akun baru, akun Bonels, nanti saya punya bisnis B, bisnis C, dan yang lain-lain, kita dapetin angka 1000-nya gampang banget, tinggal di-mention dari akun utama kita. Nah, itulah pentingnya kenapa tadi saya menyebutkan LVR untuk akun utama, untuk jadi sumber traffic. Itu pentingnya. Jadi di-build-nya nggak instan, ngebangun ini. Tapi kalau Anda benar-benar pemula, tidak punya akun kayak kita berdua, Anda hanya bisa ngiklan atau endorse. Oke. Terus kok kalau misalnya bisa nggak sih, mungkin nggak sih kalau misalnya bisnis online itu tidak maksudnya nggak ada sama sekali campur tangan dari akun pribadi gitu. Maksudnya bisa jadi build dari nol gitu. Bisa lah. Tapi nggak ada sama sekali, saya nggak mention dari akun pribadi. Bisa, gitu. bisa, nggak ada masalah. Ngiklan aja ke target yang tepat. Saya jualan BH di internasional. Masa saya ngiklanin? Muka saya. Iya. Right. Oke. Jadi maksudnya Denny adalah ada personal branding, ada company branding atau product branding gitulah ya. Tinggal kita pilih aja strategi kita mau gimana. Keren Denny, keren. Okay. Dian, mudah-mudahan terjawab ya. Iya, thank you kok. Siap, thank you. Karena sebenarnya waktu kita udah lewat, cuman ini kita mau kasih kesempatan sebanyak mungkin orang nanya ya. Mungkin Den, kita 15 menit lagi lah ya, kita stop ya, kayaknya ya. Oke ya, siap ya. Vicky, silakan Vicky mau bertanya. Halo Coach. Hey. Halo Kak Denny mau nanya dong. Yuk. Nih, strategi traffic itu kan ada iklan, ada endorse. Oke. Pertanyaan yang pertama, untuk endorse lebih baik kita tuh pakai brand ambassador, kita pilih satu orang dan kita kontrak yang memang followersnya banyak banget, atau kita lebih baik ke selebgram yang kecil-kecil gitu tapi banyak. Oke, kalau mau dikontrak, make sure dia convert. Saya punya satu alumni mastermind saya kemarin cerita bahwa dia endorse satu orang, kayak selebgram gitu aja. Begitu di endorse, itu dia jualan skincare by the way. Itu sold out, barangnya langsung sold out. Udah deh langsung dikontrak, dijadiin brand ambassador, udah bener-bener pakai muka dia gitu aja. Jadi jangan main kontrak karena followernya banyak. Belum tentu DNA-nya dia sama dengan DNA dari brand kita. Jadi DNA value-nya harus sama nih. Itu sih kalau jawaban saya. Kalau kecil-kecil itu kan memang buat coba-coba ya. Iya. Mana yang berhasil, mana yang enggak, kayak gitu. Nah, tapi kan kok gini loh kok. Kadang kita kayak aku nih endorse sama satu selebgram yang memang di daerah kita karena aku jasanya kan salon ya. Jadi aku disesuaikan sama daerah dong. Nggak mungkin kita endorse artis yang di Jakarta karena marketnya beda jauh gitu loh, bukan orang sini. Nah, ketika kita endorse sekali, feedbacknya gila-gilaan tuh, banyak banget. Aku kasih jeda waktu, 2 bulan kemudian aku endorse dia lagi. Jatuh banget tuh. Followers nggak nambah, sedikit banget lah. Pokoknya beda banget lah engage-nya sama yang awal. Ya. Akhirnya aku ada keraguan sedikit, apa aku kontrak, apa aku jadiin dia brand ambassador apa enggak ya. Jadi kayak ragu sendiri gitu loh. Kalau salon mah nggak usah kayaknya ya. Nggak tahu, kalau Coach Johannes gimana? Kalau aku sih nggak usah sih. Kamu tamuku, aku dengerin kamu jawab, Den, nggak apa-apa. Ya, kalau saya sih nggak akan ke sana sih. Kalau saya gini sih, saya akan cari dulu apa yang membedakan salon ini dengan yang lain. Apa sih uniqueness-nya yang bisa kuat banget di situ, apa sih? Coloring. Yang
yang di luar function ada nggak? Karena kalau coloring habis itu booming sebentar, sebelah juga buka yang sama dengan coloring gitu. Iya. Iya sih, emosional lagi ya baliknya ya. Itu yang kemarin saya bilang, Vicky kan, benar nggak? Balik ke emosional kan? Lagi. Iya. Tapi mungkin saya jawab cepet juga, tambahin Denny cepet ya, bahwa sebenarnya, let me check ya, everything is good ya di sini suara. Ya. So jadi poinnya adalah kalau ditanya influencer yang mana misalnya, itu kan udah how. Sebenarnya mulai lagi very basic. Satu adalah spesifik who-nya siapa. Lalu nanya yang kedua, relevant where, di mana mereka berada. Burung, misalnya Vicky yang kemarin Coach Anas jelasin, Vicky mau nembak hanya burung yang punya garis merah. Habis itu baru mikir, pohon mana atau genteng mana yang mereka hinggap. Jadi jangan langsung loncat ke, oke, KOL ya, influencer ya, mau yang mana ya KOL-nya gitu. Itu udah ke how, itu nomor 6 kan Vicky, gitu. 6 langkah itu loh. Nangkep ya? Gitu. Ya, nangkep. Ya, mudah-mudahan menjawab, Vicky. Iya. Dari Denny juga. Panas nih. Panas berarti bagus. Denny membuat kamu berpikir. Cari pembeda jangan di level function gitulah kalau bisa. Karena itu sangat mudah, tidak defensible. Satu lagi Coach. Emotional branding yang mesti kita tanemin ke si customer ini, itu boleh nggak sih di 2 kategori? Kayak apa? Kayak misalkan satu, kalau aku pengen bikin orang yakin kalau ke salonku ngewarnain rambut itu udah pasti kualitasnya tidak akan gagal. Itu functional by the way. Itu functional. Itu orang production. Functional benefit. Sorry. Maksudnya kayak kenyamanan deh. Kalau kenyamanan terlalu umum. Nggak bisa. Kayak gini. Kalau saya jual mobil saya bisa jalan loh. Itu kayak gitu. Kenyamanan tuh sudah kayak requirement hari ini. Bukan uniqueness. Memang Vicky makanya untuk emotional benefit segala macam nggak bisa sedetik gitu loh. Jadi benar-benar brainstorming, connect yang tadi Denny bilang, obsess with your customer. Gini. Tanyain aja marketnya langsung. Kenapa lu datang ke tempatku? Kenapa lu datang ke tempatku gitu? Terus dia bilang, oke, karena ini colornya macam-macam gitu kan. Tanya aja. Di salon sebelah kan ada karena orang yang bisa. Karena mereka nyaman sama karyawan yang asik-asik. Mereka homey di sini. Itu emosional kan? Itu satu. Cari bisa, lagi ke arah situ bisa. Cari lagi yang beda dengan kompetitor. Karena kompetitor bisa meniru itu dengan mudah sebenarnya. Apalagi yang bisa digali. Jadi nggak cuma satu orang. Digali. Nah, habis itu pakai NPS score. Net Promoter yang kemarin Coach Johannes sempat bilang itu kan. Jadi ditanya aja dari skor 1 sampai 10, seberapa mau kamu merekomendasikan salonku ke temanmu misalkan. Kalau dia bilang jawabannya 6 gitu, ya apa yang bisa bikin dia naik jadi 7? Kalau misalkan dia nambahin, pakai kasih gini akan jadi 7. Oke, gimana caranya untuk bikin jadi 8? Dan seterusnya. Oke. Ditanya, ngobrol. Iya. Salon harusnya gampang, marketnya datang, nggak usah kita datengin. Seru, salon salah satu bisnis seru. Dibilang gemes gampang. Siap Vicky, so banyak PR ya Vicky ya. Siap. Makasih Action ya. Thank you Vicky. Siap. Thank you.